Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita pada materi tajwid dasar ya. Pada materi tajwid dasar yang mana pada tajwid itu kita akan belajar banyak hal, banyak hukum ya, dari hukum-hukum non sukun, hukum mim sukun, gunnah, kemudian hukum lam ta'rif dan lain sebagainya. Maka anak-anak silakan ya dalam belajar tajwid ini harus semangat, karena apa, akan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan pada materi tajwid ini. Oke teman-teman, langsung saja silakan bisa dilihat pada materi yang pertama di buku tajwid ya. Di bab yang pertama kita akan belajar hukum nun sukun atau tanwin, atau hukum bagaimana cara membaca nun bertanda sukun dan tanwin an in un. Jadi bagaimana cara membaca nun sukun atau tanwin an in un ketika bertemu dengan huruf. Adapun teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal ya tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan menghafalkan komentar ya pada setiap pembelajaran. Kemudian yang terutama pada nun sukun ini nanti kita akan hafalkan komentarnya. Ini tujuan yang pertama. Ada tujuan yang kedua adalah memahami komentar ya, apa yang dimaksud dengan komentar tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kita belajar untuk menjawab pertanyaan, terbiasa atau melatih keterampilan kita dalam menjawab pertanyaan. Langsung saja teman-teman semua, kita mulai dengan menghafalkan komentar pada bab hukum nun sukun ini pada pembagian yang pertama, yaitu idhar halqi. Teman-teman semua silakan didengarkan baik-baik komentarnya, Ustadz baca, didengarkan dan disimak. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab ikhfa haqiqi. Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya, man amana ghasiqin idza waqaba, yanhituna alimun hakimun, min khawfin yawma idzin khashi'atun, an'amta sami'un alimun, min ghillin azizun ghafurun, min hadin jurufin harin. Satu lagi sekali lagi teman-teman, pada komentar ini silakan didengarkan, setelah ini dihafalkan. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab ikhfa haqiqi. Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya, man amana ghasiqin idza waqaba, yanhituna alimun hakimun, min khawfin yawma idzin khashi'atun, an'amta sami'un alimun, min ghillin azizun ghafurun, min hadin jurufin harin. Oke teman-teman, silakan nanti dihafalkan komentarnya dari hukum nun sukun atau tanwin, dihafalkan sampai alimun hakimun ya, dihafalkan. Sekarang teman-teman saya akan ajarkan bagaimana cara memahami pembelajaran ini. Tadi saya sudah sampaikan kita belajar apa teman-teman? Hukum nun sukun atau tanwin ya, berarti hukum yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara membaca nun yang bertanda sukun ini ya, atau tanwin. Tanwin itu ada an, in, un. Maksudnya bagaimana cara membacanya, seperti bagaimana, apakah harus jelas, apakah harus dengung, apakah harus dimasukkan, apakah harus diubah jadi huruf mim. Nah, itu semua kita akan pelajari. Yang pertama yaitu adalah idhar halqi. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hukum yang pertama ini idhar halqi
yaitu adalah kita belajar membaca nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 6 huruf. 6 huruf ini ya. Yang pertama hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. 6 huruf ini. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara membaca nun sukun atau tanwin ketika bertemu 6 huruf ini? Yaitu dengan dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Nun sukun atau tanwinnya. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang dibaca jelas? Nun sukun atau tanwin. Ketika bertemu huruf apa? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Satu ulangi sekali lagi. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini dibaca apa? Jelas. Maka nanti bagaimana cara membacanya teman-teman? Silakan dilihat di depan pada ayat ini. Man a, man a, nun sukunnya dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dimasukkan, tidak boleh disamarkan, harus dibaca jelas. Man a mana, man a, man a, nun sukun dibaca jelas. Contoh lagi, yauma idzin kha, zin kha, tanwinnya dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dimasukkan. Zin, zin harus jelas. Itu teman-teman ya. Begitu cara membaca pada hukum nun sukun yang pertama, yaitu idhar halqi. Jadi tidak boleh dibaca wajib dibaca jelas. Oke, sekarang kita yang selanjutnya adalah belajar menjawab pertanyaan anak-anak. Sekarang Ustaz langsung contohkan saja ya, bahwasanya di materi tajwid ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti di gharib sebelumnya. Kalau di gharib kemarin ada satu pertanyaan, ada pelajaran apa? Kalau di tajwid ada banyak pertanyaan. Yang pertama ada hukum bacaan apa? Yang kedua mengapa? Yang ketiga hurufnya ada berapa? Yang keempat sebutkan. Yang kelima apa itu? Jadi ada sekitar 3 sampai 5 pertanyaan anak-anak. Maka anak-anak semua harus bisa menjawabnya. Saya akan contohkan bagaimana cara menjawab pertanyaannya. Silakan disimak baik-baik. Man amana, man amana, man 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 Ada hukum bacaan apa? Idhar halqi. Mengapa? Ini ya idhar halqi ya nih. Ya, ada hukum bacaan apa? Idhar halqi. Mengapa? Karena nun sukun bertemu hamzah. Ya, sesuaikan dengan contoh ayat teman-teman ya, sesuaikan apa yang ditanya. Nun sukun yang dimana di depannya ada hamzah. Jadi ingat-ingat ya, apabila ada nun sukun bertemu hamzah, maka disebut sebagai idhar halqi. Coba satu lagi sekali lagi. Man ada hukum bacaan apa? Idhar halqi. Mengapa? Karena nun sukun bertemu hamzah. Hurufnya ada berapa? 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Apa itu idhar halqi? Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya, man amana ghasiqin idza waqaba yanhituna alimun hakimun. Nah, begitu teman-teman ya. Kemudian ketika saya tanya apa itu idhar halqi, cukup teman-teman semua menjawabnya sampai sini saja. Sampai alimun hakimun, tidak perlu sampai bawah ini teman-teman ya. Enggak perlu sampai jurufin hari. Satu ulangi sekali lagi, dengarkan baik-baik bagaimana cara menjawab materi pada idhar halqi. Ghasiqin idza waqaba, qin'i, qin'i, qin'i. Ada hukum bacaan apa? Idhar halqi. Mengapa? Karena tanwin bertemu hamzah. Hurufnya ada berapa? 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Apa itu idhar halqi? Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya, man amana ghasiqin idza waqaba yanhituna alimun hakimun. Oke, sekarang anak-anak coba menjawab. Ustaz tanya, silakan dijawab sendiri-sendiri di rumah. Yanhituna, yanhi, yanhi, yanhi. Ada hukum bacaan apa? Idhar halqi. Mengapa?
Karena nun sukun bertemu ha. Bagus. Hurufnya ada berapa? 6. Sebutkan. Hamzah, ha, ha, ain, ghain, ha. Apa itu idhar halqi? Nah, nanti dihafalkan. Jawabannya adalah idhar halqi ialah nun sukun sampai alimun hakim. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan. Anak-anak silakan dijawab. Alimun hakimun. Alimun ha. Munha. Munha. Ada hukum bacaan apa? Mengapa? Hurufnya ada berapa? Sebutkan. Apa itu idhar halqi? Oke, baik, cukup anak-anak semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di materi idhar halqi sudah selesai. Silakan nanti dihafalkan komentarnya, kemudian nanti difahami. Setelah difahami silakan belajar untuk menjawab pertanyaan. Begitu anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz berikan tugas, silakan anak-anak bisa dibuka di halaman sebentar, di halaman 4. Di halaman 4 Ustadz kasih tugas anak-anak ya. Tugasnya apa? Ini tugasnya. Ustadz minta tolong anak-anak semuanya mencari hukum idhar halqi pada ayat yang ada di halaman, contoh ayat di halaman 4. Dicari. Oke, kemudian dilingkari. Nanti ketika pertemuan dengan Ustadz atau Ustadzah, ya nanti akan ditanyakan. Maka anak-anak harus bisa menjawabnya. Contoh ada pada ayat-ayat ini, silahkan dicari, dilingkari, dan belajar untuk menjawab dan memberikan pertanyaan dan menjawab sendiri agar anak-anak terbiasa menjawab pertanyaan. Demikian anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Ustaz. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.